Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel saya, channel Miftahun Ni'am. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, para jamaah haji, para calon tetamu Allah, yang semoga Allah Ta'ala senantiasa berkahi dan memberikan rizki kepada Bapak Ibu semuanya, dan senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu semuanya, dan juga semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi Bapak Ibu, memberikan curahan rahmatnya kepada Bapak Ibu semuanya sehingga bisa berkeadaan sehat walafiat dan juga lancar dalam menjalankan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Di kabar-kabar yang beredar di sekarang ini muncul ada satu kabar yang cukup penting untuk Bapak Ibu simak terkait dengan beredarnya bocornya nota diplomatik Arab Saudi dalam penyelenggaraan Haji 2025 yang diterbitkan untuk Kemenak Republik Indonesia. Jadi seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita mulai video ini. Oke, sebelumnya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya harapkan Bapak Ibu sudah untuk melakukan subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman Bapak Ibu. Siapa tahu teman-teman Bapak Ibu sedang membutuhkan video terkait yang sedang kita bahas. Langsung saja ke pembahasan beritanya, yaitu terkait dengan nota diplomatik Arab Saudi dalam penyelenggaraan Haji 2025. Tentu penyelenggaraan Haji 2025 yang diselenggarakan oleh Kemenak tahun ini itu menuai banyak pro dan kontra, menuai banyak fenomena yang mengagetkan banyak orang dalam hal penyelenggaraannya, yang mungkin ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Nah, tetapi kembali lagi, ini adalah pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun 2025 ini. Hanya karena meningkatnya jumlah lansia dan cuaca ekstrim, tetapi juga karena munculnya nota diplomatik resmi dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Nota tersebut menjadi perhatian publik karena mencerminkan keprihatinan Saudi terhadap sejumlah aspek teknis dalam operasional haji tahun ini. Nah, nota ini sebenarnya sudah terbit dari tanggal 16 Juni 2025, dikirim oleh Kedutaan Besar Saudi di Jakarta dan ditujukan kepada sejumlah pejabat tinggi di Indonesia, termasuk Menteri Agama, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU), serta Kementerian Luar Negeri. Dalam dokumen tersebut, pemerintah Arab Saudi itu menyampaikan secara resmi 5 catatan kritis terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia. Yang pertama itu ketidaksesuaian data jamaah, yaitu dengan ditemukannya perbedaan antara data jamaah dalam sistem e-Hajj milik Saudi dan juga Siskohat milik Kemenak, dan juga manifest penerbangan. Jadi ada ketidaksinkronan data yang masuk di e-Hajj-nya Saudi, kemudian Siskohat-nya Kemenak, dan juga manifest penerbangannya. Itu menjadi ketidaksinkronan mungkin karena beberapa hal. Indikasinya mungkin bisa karena jamaahnya sakit sehingga tidak bisa berangkat, kemudian diganti oleh orang lain yang seharusnya di manifest penerbangan itu sudah diplotingkan untuk jamaah yang sakit tadi. Misalkan kemungkinan seperti itu. Hal ini sempat menyulitkan proses penerimaan jamaah di bandara dan akomodasinya. Nah, ini adalah bukti bahwa sistem yang terkait itu harus saling sinkron datanya. Jangan sampai apa yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan apa yang dilaporkan di sistem. Dan ini juga bisa menjadi evaluasi bagi Kemenak atau penyelenggara haji di tahun berikutnya. Yang kedua, itu penempatan hotel tidak resmi. Beberapa jamaah Indonesia itu dilaporkan ditempatkan di hotel yang belum masuk daftar akomodasi resmi yang didaftarkan melalui syarikah atau perusahaan layanan resmi haji di Saudi Arabia.
Ya, mungkin ini adalah salah satu yang dikritik dari pemerintah Arab Saudi. Kenapa yang pemerintah Indonesia selaku Kemenak juga itu menempatkan jamaah hajinya di hotel-hotel yang belum terdaftar di layanan resmi dari Saudi Arabia. Nah, entah itu sebabnya kenapa masih belum kita konfirmasi penyebabnya. Kemudian yang ketiga, transportasi tidak sesuai prosedur, yaitu terdapat perpindahan jamaah dari Madinah ke Mekah yang tidak melalui mekanisme dan syarikah resmi, sehingga melanggar sistem yang sudah disepakati antar negara. Nah, mungkin eh, yang kita tahu kalau di musim haji itu ada terbagi dari gelombang 1 dan juga gelombang 2. Kalau yang gelombang 1 itu dia dari Madinah dulu baru ke Mekah. Nah, yang perpindahan ini seringkali ternyata tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara haji di Arab Saudi. Jadi pemerintah Indonesia secara mungkin langkahnya adalah melangkahi dari langkah yang seharusnya ditempuh oleh haji dari Indonesia. Nah, mungkin langkahnya itu seperti tidak ada pelaporan ke syarikah yang terkait, sehingga syarikahnya ini juga kebingungan. Ini seharusnya syarikahnya mengangkut sekian orang, ternyata kok malah sekian, terjadi perbedaan data. Mungkin juga bisa seperti itu. Nah, nanti kita akan cari tahu penyebabnya. Keempat, yaitu adalah kelalaian protokol kesehatan. Arab Saudi menyoroti meningkatnya angka kematian jamaah haji Indonesia yang mencapai lebih dari 50% dari total jamaah asing yang wafat. Nah, ini juga menyoroti bahwa sebelum keberangkatan, sebelum puncak haji pun, sebelum ritual haji pun, banyak jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, apakah prosedur dari istitoah kesehatan, filterisasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum keberangkatan, itu apakah sudah sesuai? Nah, itu juga menjadi pertanyaan mungkin dari Arab Saudi. Dengan banyaknya kasus disebabkan oleh kondisi kesehatan buruk dan ketidaktaatan terhadap istitoah. Nah, ini juga data yang dikirimkan dari Kemenak dan juga data yang dilihat secara real ketika hajinya itu jamaahnya ternyata tidak sama. Nah, misalkan di data istitoahnya menyebutkan sehat, tidak ada gangguan. Tapi ternyata sampai di Saudi, si jamaah ini diperiksa, wah ada penyakitnya ini, sampai berujung kepada meninggal dunia sebelum melaksanakan haji. Itu juga menjadi kritikan karena kuota haji yang diberikan oleh Saudi Arabia kepada Indonesia itu sudah cukup besar porsinya. Kalaupun ada yang meninggal dunia itu akan mengurangi kuota yang seharusnya bisa digunakan oleh orang lain. Nah, misalkan seperti itu. Yang kelima, minimnya seleksi jamaah lansia. Nah, ini Saudi menyarankan agar Indonesia lebih ketat dalam menyeleksi jamaah lanjut usia yang rentan secara medis, mengingat cuaca ekstrim dan tekanan fisik selama haji. Nah, ini juga muncul kabar dari berita yang lalu-lalu itu adanya berencana membatasi batas usia dari jamaah haji, yaitu batasnya adalah 90 tahun. Di atas 90 tahun itu tidak bisa untuk melaksanakan haji. Ini baru rencana, tapi tidak tahu kalau mungkin bisa diterapkan di tahun selanjutnya. Nah, itu tadi adalah 5 hal yang menjadi catatan di nota diplomatik Saudi terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2025 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian tanggapan pemerintah Indonesia terkait dengan nota diplomatik ini, yaitu dilansir dari Dirjen PHU, Profesor Hilman Latif menjelaskan bahwa sebagian besar permasalahan yang disebutkan telah diatasi di lapangan, bahkan sebelum nota itu dikirim. Misalnya persoalan data jamaah dan hotel yang sudah dibenahi sejak awal Mei.
Kemenak juga menegaskan bahwa nota ini bukanlah teguran atau peringatan keras, melainkan bentuk komunikasi diplomatik biasa dalam konteks kerjasama antar negara untuk memastikan kualitas pelayanan haji. Pemerintah juga memastikan bahwa tidak ada ancaman pengurangan kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Dan juga implikasinya untuk tahun depannya ini pasti akan diubah beberapa sistem yang sudah berjalan tapi belum optimal. Di antaranya adalah sinkronisasi sistem data, penyesuaian antara sistem e-Hajj, Siskohat, dan juga sistem penerbangan agar tidak terjadi perbedaan data. Kemudian pemantauan ketat akomodasi, hanya hotel yang terdaftar di sistem resmi Saudi yang akan digunakan. Dengan pengawasan itu adalah pengawasannya harian. Dan juga evaluasi transportasi dan layanan syarikah. Seluruh pergerakan jamaah akan disesuaikan dengan rute dan operator resmi sesuai peraturan Saudi. Dan juga reformulasi istitoah kesehatan ini juga penting agar nantinya jamaah yang benar-benar istitoah itu adalah jamaah yang diberangkatkan. Dalam arti kata tidak ada lagi istitoah yang dapatnya itu secara nembak. Dan mungkin juga tidak menjadi rahasia umum ya, bahwa di beberapa jamaah itu ada yang dia itu sebenarnya tidak menjalankan istitoah, hanya mengisi formulir dan formalitas saja, tetapi langsung dikasihkan istitoahnya lulus, misalkan seperti itu. Padahal kondisi kesehatannya tidak seperti itu. Itu juga saya temui di tahun kemarin, itu juga ada. Tahun sekarang, wallahu a'lam. Kemungkinan juga masih ada. Nah, nanti juga semoga kementerian yang terkait, badan-badan yang terkait juga bisa memberikan solusi dan juga membenahi apa yang sedang terjadi kini. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan edukasi dan pendampingan. Calon jamaah akan mendapatkan pembinaan kesehatan dan manasik lebih menyeluruh sejak di tanah air. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan berita terkini, yaitu tentang nota diplomatik Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji 2025. Bagaimana pendapat Bapak Ibu para tetamu Allah yang sudah melaksanakan haji 2025? Silakan share pengalamannya di kolom komentar. Ceritakan keluh kesahnya apa, gembiranya apa, dan mungkin ada kendala di bagian yang mana. Mungkin komentar Bapak Ibu bisa membangun dan memberi saran atas kebaikan dalam perjalanan ibadah haji di tahun-tahun ke depan. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe video ini. Sebarkan video ini ke teman-teman Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.